warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah SD 1 Surya Mataram, kemudian yang terhormat Bapak Ibu Guru SD 1 Surya Mataram, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan pagi hari ini dengan keadaan yang sehat walafiat, tiada suatu halangan apapun. Perkenalkan, saya guru di sini Pak Bayu Andika Wardana sebagai calon guru penggerak. Di sini saya akan menyampaikan tentang diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Budaya positif di sini merupakan salah satu elemen kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, kemudian inspiratif dan memberdayakan. Ketika kita berbicara tentang budaya positif, kita merujuk pada nilai-nilai seperti rasa hormat, kemudian ada tanggung jawab, kejujuran, dan serta kerjasama. Sebagai calon guru penggerak, saya mencoba untuk tidak hanya memahami dan menerapkan budaya positif, tetapi juga menginspirasi dan mengajak seluruh Bapak Ibu guru yang ada di sini untuk bersama-sama bisa mewujudkan sebuah lingkungan yang penuh dengan nilai yang positif. Mari kita sama-sama menjadikan budaya positif sebagai fondasi dalam kegiatan langkah kita untuk membentuk suatu generasi-generasi yang lebih baik di masa kedepannya. Sebelum materi kita lanjutkan, Bapak Ibu, di sini saya mau break sebentar. Di sini kita bermain mengingat ekspresi. Peraturannya, yang pertama, ingatlah setiap ekspresi yang akan ditampilkan dalam 10 detik. Nanti Bapak Ibu coba mengingat ada ekspresi, kemudian Bapak Ibu ingat-ingat selama 10 detik. Kemudian yang kedua, jawablah ekspresi yang sesuai dari 5 ekspresi yang akan ditampilkan. Sudah siap Bapak Ibu? Contohnya, Bapak Ibu ingat-ingat ekspresinya 10 detik. Sudah? Sudah ingat Ibu? Sudah. Coba yang mana ekspresinya yang tadi? Pak Apri? Ini? Ya, yang hijau. Ya. Coba kita lihat jawabannya. Ya, betul. Ini masih contoh. Kita mulai pertanyaan pertama. Udah ingat? Pak Kamto udah ingat? Udah. Ini yang jawab Pak Kamto, coba. Yang mana Pak Kamto? Kuning. Dan Kuning. yang kuning. Ya betul, jawabannya yang kuning. Masih fokus? Masih fokus. Pertanyaan kedua. Siapa Agus? Yang mana? Yang ungu. Hijau atau ungu? Yang ungu.
Lanjut, pertanyaan ketiga. Ada 3. Ada 3. Udah kan? Sudah. Yo, yang mana? Yang coklat dulu Ibu. Ya, yang coklat. Cepat. Kita lihat. Ya, masih fokus. Kasih yang lebih banyak lagi Pak. Ada. Masih 3. Udah? Yang mana? Hijau. Jawabannya ya masih fokus. Sampai sini masih fokus. Lagi? Empat. Kedip. Apa? Sudah siap? Hijau, kedip, meringis, setengah ngantuk, senyum. Sudah selesai permainannya, jaga terus konsentrasinya ya Bapak Ibu. Terima kasih. Budaya positif. Kita lanjutkan materinya. Arti budaya. Budaya di sini berarti merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, yang memiliki arti budi atau akal. Sedangkan dalam bahasa Inggrisnya budaya itu dikenal dengan kata kultur yang berasal dari bahasa Latin culture, yang memiliki arti mengolah atau mengerjakan budaya. Jadi budaya itu merupakan pola atau cara hidup terus berkembang dalam sebuah kelompok dan diturunkan pada generasi berikutnya. Nah, di sini kita untuk kedepannya akan membahas tentang eksplorasi konsep budaya positif. Yang pertama itu tentang perubahan paradigma, stimulus respon lawan teori, kemudian keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nanti akan membedakan antara keyakinan kelas, kemudian dengan hukuman dan penghargaan. Kemudian ada 5 posisi kontrol, kemudian arti disiplin, dan 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian ada 5 kebutuhan manusia, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Perubahan paradigma budaya positif di sini dipaparkan Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi yang terakhir itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Jadi Bapak Ibu, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun kita sedang mengontrol perilaku murid, tapi hal ini murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk
dikontrol saat itu. Jadi kita tidak bisa mengontrol murid. Jadi bentuk kontrol guru itu merupakan kebutuhan dasar yang dipilih murid. Kemudian teori kontrolnya menyatakan bahwa semua perilaku yang memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Pada ilusi ini, penguatan positif atau bujukan itu merupakan bentuk-bentuk kontrol. Kemudian segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu, kemudian mungkin tersebut mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi ketergantungan pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian untuk ilusi yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memuatkan karakter. Jadi Bapak Ibu, menggunakan kritik rasa bersalah di sini, murid pada mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Kemudian mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Terkadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini. Karena seringnya guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Itu termasuk ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah itu dapat menguatkan sebuah karakter. Untuk ilusi bahwa orang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa. Jadi Bapak Ibu, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi ilusi dengan orang dewasa yang memiliki hak memaksa itu tidak akan efektif dan akan berefek dalam waktu yang panjang. Di sini ada stimulus respon lawan teori kontrol pada pandangan tentang dunia. Di sini ada perbedaan stimulus respon tentang dunia dengan teori kontrol tentang dunia. Jadi ada perbedaannya. Yang pertama, pada stimulus respon tentang dunia, jika realita atau kebutuhan kita sama, tapi pada teori kontrol itu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Kemudian jika semua orang melihat kita itu sama, tapi pada teori kontrol setiap orang itu kita memandangnya pasti berbeda. Kemudian yang ketiga, kita coba mengubah orang agar pandangannya itu sama dengan kita. Tapi pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian orang lain bisa mengontrol kita. Tapi pada teori kontrol semua orang itu kita tidak bisa mengontrol orang lain. Arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Disiplin di sini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia harga dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan.
Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai ataupun pencapaian suatu tujuan. Ketika Bapak Ibu mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Apa Pak Abel coba yang terbayang dengan kata disiplin? Kata tertib, aturannya. Jadi kebanyakan orang itu menghubungkan disiplin itu dengan kata tertib, kemudian dengan aturan, kepatuhan. Jadi kata disiplin di sini juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu berbeda. Jadi disiplin dengan hukuman itu berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif, kita harus memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau perlu digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna disiplin di sini dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita cenderung menghubungkan disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman di sini, tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia, biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila kita tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang mencari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka melakukan tindakan tersebut, ini termasuk ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, satu tingkat di atas motivasi yang pertama di sini, orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan itu. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Contoh, mereka melakukan tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka itu penting, dan mereka letakkan dalam dunia yang berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka hargai, menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Di sini dimaksudkan mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Ini adalah sebuah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Kemudian di sini ada keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan ini berbeda. Untuk terbentuknya budaya yang positif, pertama kita perlu diciptakan dan disepakati keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Jadi keyakinan itu merupakan nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, kemudian negara, bahasa maupun agama. Kemudian menurut Goshen pada tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang di dalam diri dan
memotivasi secara intrinsik. Keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa Bapak Ibu? Mengapa tidak keyakinan kelas, tetapi mengapa tidak peraturan kelas saja? Mungkin Pak Agus sedikit. Kalau keyakinan itu berarti yang disepakati oleh warga kelas, dalam arti di situ ada guru dan ada murid. Kalau dengan dengan kesepakatan, Ya. artinya tidak membuat mereka merasa terbebani atau terpaksa. Terus kalau peraturan kelas itu yang membuat mereka untuk disiplin tadi, harus sesuai mungkin dengan tata tertib, dengan aturan, itu sih. Oke, terima kasih Pak Apri untuk jawabannya. Mungkin ada tambahan dari Pak Agus, boleh? Oke Pak, pembahasan ini cukup mantap ya Pak, mengenai keyakinan kelas. Kalau bagi sepengetahuan saya Pak, keyakinan kelas itu keyakinan yang dibuat bersama berdasarkan kesepakatan kelas dan bersifat lebih kekeluargaan Pak, lebih humanis dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang bersama. Sedangkan ketika kita memilih peraturan kelas, maka dia lebih ke arah sesuatu yang bersifat pemaksaan seperti itu. Mungkin itu Pak dari saya. Terima kasih untuk jawabannya Pak Alvin sama Pak Agus. Jadi keyakinan kelas tidak peraturan kelas. Jadi peraturan itu bersifat seperti memaksa, ya Bro. Kalau untuk keyakinan kelas, jadi kita membuat suatu kesepakatan kelas itu dari hasil diskusi siswa. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam ataupun motivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Hukuman bersifat tidak terencana atau tidak tiba-tiba. Di sini arti hukuman itu bersifat satu arah. Hukuman itu bisa berupa fisik maupun verbal, dan murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kemudian disiplin dengan bentuk sanksi atau konsekuensi sudah terencana atau disepakati. Ini adalah arti dari sebuah hukuman. Alfi mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi menurut Alfi itu penghargaan dan hukuman itu malah menjadi sebuah penghancur potensi. Menurut beliau, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi kita tidak perlu memberikan penghargaan, karena belajarnya anak itu sudah termasuk sebuah penghargaan. Kemudian selanjutnya juga membukakan beberapa alasan mengapa penghargaan itu justru sama seperti menghukum seseorang. Jadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang
melakukan sesuatu dalam waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk mendapatkan sesuatu yang baik, maka selain kita berharap mendapatkan penghargaan, kita pun tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Untuk pengaruh penghargaan itu ada dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan di sini berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Jadi jika kita menggunakan penghargaan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang kita berikan. Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut. Kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Kemudian ada penghargaan tidak efektif. Jadi penghargaan di sini malah suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika Anda mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Contohnya, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan tetap tidak berhasil. Ya Pak Abing, kalau saya kasih penghargaan, apa tetap berhenti merokok? Tergantung penghargaannya. Jadi penghargaan itu belum tentu bisa merubah seseorang. Kemudian penghargaan bisa merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan kemudian dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jadi jika seorang guru atau kita ini sering memberikan penghargaan kepada murid, besar kemungkinan murid-muridnya itu termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Tapi mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Jadi penghargaan itu menciptakan sebuah persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan sebuah kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Jadi setiap siswa yang kita tidak berikan penghargaan, malah berpikirnya mereka tidak akan bisa. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Jika anak-anak diminta mengingat contohnya kata-kata tertentu, kemudian mereka diminta ambil kartu, kemudian berisi kata-kata yang diingat. Setiap kali muncul, beberapa anak diberikan permen atau penghargaan permen dan memberikan jawabannya yang benar. Sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Hasilnya, anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya itu benar. Ini termasuk penghargaan yang mengurangi ketepatan, jadi tidak tepat. Penghargaan yang menghukum, ini penghargaan tapi malah menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Mereka atau siswa kita misalnya yang mendapatkan ranking 2 akan merasa dihukum.
Penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Jadi karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu yang lama, penghargaan akan terlihat sebagai sebuah hukuman jika suatu penghargaan itu diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya. Anda akan merasa seperti dihukum. Kemudian dalam pembentukan keyakinan kelas, di sini arti keyakinan kelas itu bersifat abstrak dari sebuah peraturan yang lebih rinci atau konkret. Kemudian keyakinan kelas merupakan pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Terus keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, jadi mudah dipahami setiap warga kelas atau siswanya. Kemudian dalam pembentukan kelas itu sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah misalnya. Semua warga kelasnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, jadi semuanya diikutkan. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, jadi kita ingat terus di setiap waktunya. Dalam pembentukan keyakinan kelas, salah satu kegiatan lain yang dapat dilakukan untuk memperdalam keyakinan kelas di sini adalah mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas. Keyakinan bertanggung jawab serta hak seseorang adalah suatu yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara tentang menumbuhkan murid yang merdeka. Beratlah kemerdekaan itu bukan hanya tidak terperintah saja, akan tetapi harus juga dapat menegakkan dirinya dan mengatur kehidupannya dengan tertib. Dalam hal ini termasuklah juga mengatur tertibnya hubungan dengan kemerdekaan orang lain yang disebutkan oleh Ki Hajar Dewantara di buku kuningnya di halaman 4. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, itu termasuk kebutuhan dasar. Seluruh tindakan yang kita lakukan ini memiliki tujuan yang tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita bisa terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia di sini ada 5. Yang pertama, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Bertahan hidup di sini kita butuhkan seperti makanan, kemudian pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kalau untuk siswa kita ya sekolah, terus kelas yang bersih. Kemudian kasih sayang. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Di sini dimaksudkan rasa diterima, dipedulikan, kemudian berbagi, itu kerjasama menjadi bagian dari kelompok itu termasuk kebutuhan kasih sayang. Kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu penguasaan, contohnya harga diri, terus keinginan untuk dianggap, terus menjadi seorang pemimpin, itu termasuk dalam penguasaan. Kemudian kebutuhan dasar yang keempat itu kebebasan. Kebebasan di sini adalah seperti mandiri, kemudian memiliki pilihan sendiri untuk mengendalikan arah dirinya. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kelima ini kesenangan. Kesenangan ini termasuk
kalau siswa sukanya bermain, terus tertawa itu termasuk kebutuhan kesenangan. Ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman di sini berarti tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa-apa tapi dikasih hukuman. Kemudian biasanya hukuman itu bersifat fisik. Contohnya kalau terlambat kita suruh berdiri di tiang bendera, itu termasuk hukuman. Kemudian konsekuensi di sini terencana atau disepakati sesuai peraturan murid yang telah dibuat. Kemudian nyaman sikap guru selalu memonitor murid. Jadi guru itu di sini bisa memonitor murid-muridnya. Kemudian perbedaan dengan restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan siswa itu bisa mencari solusinya sendiri. Itulah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang lebih baik antara ketiga ini menurut Bapak Ibu yang mana? Restitusi, ya. Di sini mencarikan siswa itu sebuah solusi dalam permasalahan. Kemudian 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru di sini ada 5, yaitu guru sebagai penghukum, kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Di sini ada kasus jika siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, hormat bendera selama 1 jam ini termasuk posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak ini termasuk posisi kontrol membuat bersalah. Kemudian contoh selanjutnya di sini, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya. Kali ini aja. Itu termasuk posisi kontrol sebagai teman. Kemudian kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini termasuk guru sebagai pemantau. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu termasuk posisi kontrol sebagai manajer. Jadi dari kelima posisi kontrol ini yang lebih baik itu yang mana Bapak Ibu? Sebagai manajer. Di sini ada contoh. Menurut Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk penghukum atau merasa bersalah atau sebagai pemantau atau sebagai manajer? Sebagai merasa bersalah. Coba kita lihat jawabannya. Ya, betul. Karena saya kecewa, jadi membuat kita merasa bersalah. Contoh kedua, kamu itu tidak benar melakukannya. Ini termasuk kamu tidak benar melakukannya. Termasuk penghukum, pemantau, merasa bersalah, atau manajer Pak Abi? Pemantau?
hukum. Kamu tidak benar, berarti kita memaksa kamu harus benar, berarti itu termasuk menghukum. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Menurut manajer, coba. Ya, betul. Manajer. Ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Sebagai teman, coba. Ya, sebagai teman kita mengajak seperti teman. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kalau ini jawabannya sebagai posisi kontrolnya, kamu tidak. Teman, coba. Ya, sebagai pemantau, kita memantau siswanya dengan kata-kata seperti tadi. Kemudian, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Seperti yang telah dijelaskan tadi, keyakinan kelas dan peraturan kelas di sini adalah dua pendekatan yang berbeda dalam mengelola perilaku dan lingkungan belajar di kelas. Memilih keyakinan kelas dibandingkan dengan peraturan kelas ini memberikan pendekatan yang lebih positif, kemudian kolaboratif dan fleksibel. Hal ini membantu membangun lingkungan belajar yang lebih sehat dan mendukung perkembangan karakter siswanya daripada hanya memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Jadi kita lebih memilih ke keyakinan kelasnya saja. Dengan menggunakan keyakinan kelas, peserta didik itu bisa muncul rasa tanggung jawab dan yakin tumbuh dari diri sendiri dengan adanya keyakinan kelas tersebut. Dalam pembentukan keyakinan kelas di sini prosesnya itu melibatkan semua anggota kelas dalam menciptakan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang akan membimbing perilaku dan interaksi di dalam kelasnya. Keyakinan kelas ini merupakan pendekatan yang berpusat pada nilai-nilai positif dan pengembangan karakter. Contoh, kita misalnya Bapak Ibu ingin membuat keyakinan kelas, di sini temanya menghormati sesama. Kita bisa menggunakan kata seperti kami berbicara dengan sopan dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Ini bisa kita buat di kelas kita nanti. Kalau ini termasuk temanya menghormati sesama. Kemudian tanggung jawab di sini kita bisa pakai dengan kalimat kami bisa menyesuaikan tugas kami tepat waktu dan berusaha memberikan yang terbaik. Jadi bukan peraturannya, bukan tugas tepat waktu. Jadi kita pakai menggunakan kalimat seperti ini bisa. Kemudian kejujuran, temanya kejujuran, bisa menggunakan kalimat kami mengakui kesalahan dan belajar darinya. Kedisiplinan, kami datang ke kelas tepat waktu dan siap untuk belajar. Bukan misalnya katanya tidak boleh terlambat, itu bisa kita ganti dengan kami datang ke kelas tepat waktu dan siap untuk belajar. Untuk selanjutnya di sini segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi di sini ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua melakukan
validasi tindakan yang salah. Terus yang ketiga, menanyakan tentang keyakinan kelas yang telah dibuat. Tadi tulisannya murat tarik, Bu. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang benar. Contoh kalimat saat kita menstabilkan identitas bisa menggunakan berbuat salah itu wajar tidak ada. Kemudian bisa menggunakan kalimat manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi dalam kita melakukan restitusi, kalimat seperti ini bisa kita gunakan dalam menstabilkan identitas. Kemudian setelah menstabilkan identitas, kita melakukan validasi tindakan yang salah. Kalimatnya bisa, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk lagi dari ini. Kamu patut bangga telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Di sini merupakan kalimat-kalimat tanya tentang validasi tindakan yang salah. Kemudian setelah memvalidasi, kemudian kan menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita gunakan dalam menanyakan sebuah keyakinan. Contoh penerapan segitiga restitusi. Kemarin saya di sini ada sebuah video. Bluetoothnya Pak. Mati dulu Pak. Ya. Salahnya itu nggak ada bluetoothnya. Gede-gede nggak? Yang mana? Gede-gede nggak? Gede-gede. Yang mana Pak? Belum masuk.
Bener. Baik Bapak Ibu, di sini kemarin saya manggil kelas 3 anak 1 punya kasus datang terlambat. Di sini saya pertama manggilnya, kemudian saya menanyakan kenapa ini namanya Resti, kenapa dia bisa terlambat. Karena katanya paginya kehujanan. Kemudian apakah perbuatan terlambat itu termasuk melakukan kesalahan? Apakah melanggar tentang keyakinan kelas yang telah kita buat kemarin? Kemudian saya di sini memberikan solusi kepada Resti dan menanyakan waktu terlambat itu kenapa. Kemudian Resti, anak tersebut menjawab karena tidurnya terlalu malam. Kemudian di sini saya memberikan solusi agar tidak tidur malam-malam. Kemudian Resti juga mulai meninggalkan kesalahannya itu untuk hari itu juga. Di sini sebuah contoh tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Ini bisa kita terapkan jika anak-anak kita nanti mempunyai masalah bukan dengan cara menghukum. Di sini kita bisa menggunakan segitiga restitusi dengan 3 tahapan tadi. Jadi hilang gambarnya. Jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini sebagai perjalanan dirinya sebagai among manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Mungkin itu saja presentasi hari ini tentang diseminasi budaya positif. Semoga kita sebagai Bapak Ibu guru bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita, bukan lagi dengan menggunakan hukuman, tapi kita bisa menggunakan sistem segitiga restitusi. Mungkin itu saja presentasi untuk hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah